Ibu Aisyah ko kalau untuk naik kuda tu pak, tu ndak sulit dia. Sebablah dilatih di Abu Bakar. Sekali jumplitan beliau duduk di atas punggung kuda. Dia laulah kuda kepada Safwan. Safwan berjalan, saya nak mengecek siapa tak kata je. Anil je. Hari kemenjelang subuh tibalah di Madinah. Ternyata bapak-bapak apa yang dikhawatirkan Safwan ko iyo je jadinya. Nampaklah dek ketua kaum munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama orang Jabah Abdullah. Ya Islam tapi munafik. Orang munafik itu Ustaz. Ya kan? Kalau kecil Nabi 3 tandanya. Jadi semakin dekat tahun 2024 ini semakin panas. Hati-hati kita yang orang mukmin. Kita lah mati-matian beramal pak. Aturan lalu awak jago salat tahajud. Ini akan habis kalau kita saling memfitnah. Dan fitnah itu bisa berbalik ke tukang fitnah. Yo tu kita cari surah Yusuf lah. Allah. Ibu-ibu kan tak pernah terlibat perang ini. Jadi dia ingin pula berperang ibu-ibu ini menunjuk aja. Ya Rasulullah, selama kami di rumah saja membuat kue sarabi, membuat lambang, membuat onde-onde, membuat kue talam, membuat tumbang. Lihat tegana di ibu tumbang dari ubi peranci atau ubi kayu dia buih ditumbuk dia gia karambi atau tumbang namanya. Kalau orang banyak perangai itu tumbuang namanya. Income muslimin. Kita beda sih. Tampai padi lumbuang, tampai nasi lambuang. Kita beda. Kaum muslimin kata Rasulullah ditarik ke tari sambah ditimbang maklum kato dititik usah berubah diragi jan binaso sambah jo tita tagambah dalam adek disimpan jo limbago manranga rundiang ibu-ibu nan katanga bak padi bonesa tangkai bak kayu tarik samatu indak bercampur jo pangubah jo tangan suhu ambo ganggam jo jari mani dipunjongi sampai diletak dalam mati disimpan dalam batang tubuh dikunci dalam sanubari kok lai umur sama panjang kok hayat di kandung badan nindak kalupu ambo rasonyo. Tapi samantang pumba itu namanya duduk dalam adat sesuai mengkotakana sauku mengko bawa batolan mengko orang bajalan mau pakai mengko orang bakato. Kalau kiro-kiro Jawaso Minang acu itu jawab Rasulullah. Kok Jawaso Minang? Rasulullah itu tidak Jawaso Minang deh. Musyawarah kami dulu dengan para sahabat. Apakah ibu-ibu boleh ikut perang atau tidak? Atau kesimpulan pepatah tadi. Ya kan? Coba ulang balik nenek maco tu. Dah lapik tak? Dah lapik dah simak saya lah. Nama musaji awak aku lah rancak Darul Muttaqin. Mudah-mudahan jamaahnya sadonyo Al-Falah merebut kemenangan. Karena apa? Karena kehidupannya didasari dengan takwa. Amin. Ya Rabb. Ya tidak dapat ya. Kaum muslimin para jemaah, rupanya boleh ayat ke pembuluh.
Bakumpul kata je mau pakai sayur mangko menjadi sauku mangko bawa. Kata Rasulullah, ibu-ibu boleh ibu-ibu ikut parang. Tapi ada syaratnya. Syaratnya Rasulullah, pertama tak boleh banyak kecik. Bahasa dalam peperangan tu bahasa khusus. Bisa bahasa waruk, bisa bahasa burung, bisa bahasa cacak, bisa bahasa binatang lain yang tidak dimengerti oleh musuh. Abang mangko itu syaratnya ke ibu-ibu tu. Ibu-ibu ko banyak bercelalik di bibi pak. Bima duduk di mana ngecek. Ya kan sembarang tu kecil tu pindah siko dari ibu-ibu tempat lain. Ini pada. Munculnya tu banyak cok peluru rambut bisa tak ibu-ibu tak banyak berkata-kata berbicara, kata Rasulullah, insya Allah ya Rasul. Yang kedua, tidak boleh pakai perhiasan. Indu-indu go pak 82 galang di tangannya, agak kakinya besar. Acu itu yang memakai ibu-ibu ko. Iya kan? Tak boleh pakai perhiasan kata Nabi. Ya jadi ya Rasulullah. Jadi dapat izinlah ibu-ibu ikut berperang. Iya kan? Karena jihad fisabilillah ini besar pahalanya. Hidup atau mati pahalanya besar. Kalau mati syahid. Kalau hidup meraih kemenangan yang tidak tertara, ya kan, dicatat oleh sejarah itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam peperangan ko Allah menolong menang orang Islam. Berkumpul-kumpullah orang Islam ini membaca salawat dan zikir kepada Allah. Sadang serupu itu Ibu Aisyah itu istri Nabi apa? Kalau dibaso namono karapiat panja, namono karapiat panja, muku gak pucek, kata Nabi, kandung amboti hilang ya Rasulullah. Nabi ketawa, kenapa engkau ketawa ya Rasulullah? Patang awak sudah rapi, tak boleh membawa perhiasan parang. Maaf ya Rasulullah, ambon tak satu rapi itu doh. Jadi awak kalau tak satu pak, ya kan, ikut isen ala ado, ya kan, jangan menunci di belakang. Ini terdengar dapat dong, ya kan? Kau diundang orang rapi nak datang, lah selesai rapi beko. Lah di namanya di notulen rapi itu lah di sepakati itu awak menunjuk di belakang, ya kan? Tak boleh. Nah, tapi Ibu Aisyah nak itu doh, cuma lu tak satu rapi tu tabao denyo kaluang pai barang. Kata Rasulullah, cari selalai ambola tiah kata Nabi. Jadi nyo carilah di Ibu Aisyah keluar. Lama pak, alhamdulillah barang kapunyo liau jo basuh balik. Tapi hari sudah berangsur sore, matahari hampir terbenam, ya kan? Beliau balik ke tempat tadi. Rasulullah je orang Islam na lain adoleh. Entah lupa Rasulullah ku istrinya sedang mencari kaluang, atau Allah yang tahu. Karena hari malamnya takui pulang lai, hanya tagaan kemah. Masuk oleh Ibu Aisyah aku ke dalam kemah. Tengah malam, lalu seorang pemuda masih murid Rasulullah, namanya Safwan bin Mu'attal. Ya kan, nampak di kemah di dalam ni duit lentera. Ini tegana dapat lentera.
lampu yang bisa dijinjing untuk kita pergi berjalan, penerangan jalan sebelum ada senter lentera namanya. Kalau batu ko lentera aja, nagana pak lentera ko na nanta malilit. Assalamualaikum kece Safwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahulah Safwan, orang nak menjawab salam ko padusi karena suaranya alui. Jadi padusi ko sakalo alui pak, suaranya alui, tangannya alui, jarinya alui serupa jari lawa. Sepatunya paling tinggi nomor 38, mangkonya inyo harus kita elus jangan pak kasari. Ya kan? Padusi ko sakalo alui, perasaannya juga alui pak. Jual apa sawari-wari karajo, nyo beranak. Anaknya ketik sedang hari menyusu. Kecil apa kayaknya bu udah gal kopi setengah ya, atau ada dispenser. Seseorang ada kopi luak, ada kopi ginser. Anak menangis. Jadi perasaannya tu alui pak. Nyo sayang ke anaknya na menangis dari apa nang kehausan. Ikan karena nyo menimbang dia perasaannya alui. Kalau awak laki-laki ku menimbang dia utak pak, ya kan? Jadi apa kalau bayangannya orang rumah barana kerancak orang rumah apa tu nampak orang rancak jadi apa taman wang yang jadi ini kan perasaan kurang dah pak. Bayangan dia ini nampak berusi lain rancak akan kurang perasaan tu. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ini kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Sia di dalam ambo Ummul Mukminin istri Rasulullah takajui Safwan, bangku ibu tinggal. Terjadilah dialog pendek, ya kan, cerita kalung hilang tadi. Apa kata Safwan? Ambo ado membawa kudo ko buah. Mungkin dek Rasulullah lah takana kini ko ambo kapai ke Madinah. Kalau ibu ingin pulang sama jambo, naiklah kate kudo ko. Ambo berjalan di bawah, turunkan pasang cadar ibu. Awak takui ko adolo fitnah. Adalah segala macam muncung karena hari malam. Ibu Aisyah ku kalau untuk naik kudo tu pak tu tidak sulit dia, sebablah dilatih de Abu Bakar, ya kan? Dalam Islam kan 3 olahraganya. Mamana naik kudo berenang tu jadi nang kaliang. Nah ini apa yang kamu alami, ya kan? Jadi untuk melompat naik ke punggung kuda itu beliau salto aja. Semua je reklame rokok Marlboro dah. Sekali jumplitan beliau duduk di atas punggung kuda. Dia laulah kuda pada Safwan. Safwan berjalan sendak mengecek sapatak kata jo. Anil dah. Hari kemenjelang subuh tibalah di Madinah. Ternyata bapak-bapak apa yang dikhawatirkan Safwan ko iyo jo jadinya. Nampaklah dek ketua kaum munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama orang Jawa Abdullah. Yang Islam tapi munafik. Orang munafik itu Ustaz, ya kan? Kalau kecil Nabi 3 tandanya. Idza haddasa kadzaba, kalau mengecek bohong setarui, ya kan? Dado nambana. Wa idza wa'ada akhrafa, kalau berjanji mukir panjang sendak cie you nanya tapi. Wa idza tumina
khana, apabila diamanai, dipercayai, khianat. Kalau dalam bahasa Minang banyak pak, orang munafik itu panuh kawan sairi yang pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam melango. Orang ke sungai manciang ke dalam melango. Itu orang munafik. Tunjuk lurui kelingkiang bakai. Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Nah, apa jadi selad? Kalau mau itu kawan apa tandonya munafik. Kalau dibawan ke kayu, kayunya kayu tibarau. Nah, beliau dari Sungai Jambu tadi. Ambo mengaji ke Sungai Jambu tu pak, kan naik. Di tepi-tepi jalan tu banyak tibarau. Itu karena pak, itu gak gadang dari timpiang. Apa tibarau tu? Iduk tibarau berumpun-rumpun, batangnya berueh-rueh, badaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari Jawa, saroman bana jo bantuak tabu. Dikunya haram kok baraira, soamba indak menantu pengicuh gadang mokironya. Masuk ketek sabantuak jagung di silau indak berbuah. Bungo saale indak menaruh. Kalau ini tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian, capek terbuka rasionya. Kok barambuih angin kemudian tibarau lamadok mudiak berkisah angin kailie inyo lamadok ilie pulo. Kate yo ke bawah yo anggu yo geliang yo aji yo korupsi yo. Itu lebih tak? Musuh dalam salib. Ya kan? Kata Abdullah bin Ubay ko, ikolah babayonyo kalau awak jauh tuanya dari dini. Nyo cari nan sama gadang nyo. Dima kolah lalu tadi malam. Urang pai parang nyo pai pacaran. Barakato, barapatah kato tu pak. Kalau dia pun tak warna hurufnya tu, tapi bahayanya tak tanggung-tanggung. Dan mengecek kotokok. Abdullah bin Ubay itu pak, orang suku joinyo, sangat sagan joinyo. Maka kabar berita yang seperti itu, sama jo musang menangkuk siang. Bateba bulu dalam kampung. Ya kan? Sebentar tersiar berita itu seantero kota Madinah. Ibu Aisyah tidak keluar pak. Malunya Rasulullah pak. Rasulullah bapak-bapak diam sedulu. Beberapa kemudian mungkin dapat hidayah beliau dari Allah. Beliau datang ke rumah Umar bin Khattab. Bang, kau tak ke rumah Abu Bakar, kau mintu, ya kan? Sahabat merangkap mertua. Kejadiannya di anak Abu Bakar, kau tak Umar kau mintu, yo, tapi ndak di anaknya, ya kan? Tiba di rumah Umar, kamu dengar ndak berita mengenai istri saya dengan Safwan? Lahir Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Kata Umar, no comment. Rasulullah, saya minta maaf ya, selaku kita bersahabat, ini wajar saja yang kau sampaikan kepada saya. Lulu nan mani tidak dilulu seorang, nan pai tidak diluan seorang. Kita saling membantu, saling mendukung, dan saling bertukar pendapat. Tapi engkau Rasul ya Rasulullah, ambo yakin Allah kamagia kabar ka engkau bana atau ndak bana aja berita kok. Kita tunggu ya Rasulullah. Itu nan sahabat pak, nyodinginan perasaan awak. Kalau nyanyi-nyanyian awak pak tu sama itu kau sate memangibe deh. Tapi di tukang sate nanya kipe dagiang pak, tambah lama di kipe tambah lama dagiang. Tapi kalau tukang kipe
madu-adu orang atau pacar mata orang. Iyo tu Rasulullah, engkau kalah gae Ibu Aisyah komodo atau tukang kipen, ya kan? Saya yakin ayat akan turun, kata Umar bin Khattab. Kironyo yo pak, turunlah surah Nur ayat 2 balik. Kalau ada berita-berita miring go, jangan kita tampuang sedulu. Ditungkuian, ditilantangan, diselidiki. Setelah turun ayat ini, Rasulullah menemui istrinya ke dalam kamar. Ya Humairah. Jadi Ibu Aisyah itu dipanggil ndak Aisyah dari Rasulullah itu Pak, Humairah. Beliau cantik, mukanya putih kemerah-merahan, ndak pakai pada afon gitu dah. Atau Ibu Aisyah cantik kemerah-merahan. Jadi dipanggil oleh Rasul, ya Humairah. Apa-apaan yang kecil ibu bapak, atau apa membo ibu bah? Ya yang kalau Hindu ambo kaya ambo pak, bauan indah, bau dah indah. Kalau nama saya ada sih dah, oi makalai, oi sih, indah bau dah hanya banyak nak cerita orang kecil ambo, indah bau dah bebe. Atau tapi bahagianya pak, 9 anak. Orang kini bapak pi, bamaming, bapak pa, bamama, anikah di bawah Ka'bah sambil umrah 3 bulan cerai. Karena tidak mendalami filosofi rumah tangga. Aisyah, jangan berkurung dalam kamar. Itulah kalau cara berdakwahnya, kalau namanya dipanggil. Engkau sudah dibela oleh Allah, engkau tidak salah. Tapi kaum muslimin, beliau sudah terlanjur tercemar. Amangku Rasulullah pai namanya baso piamannya klarifikasi. Pai beliau jo Umar bin Khattab go, ya, baso Islamnya tabayun. Tiba di rumah Abdullah bin Ubay, nyode orang Islam tu baca salam Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maliuk-liuk suara Abdullah bin Ubay tu pak. Bantu kayu kana. Naiklah Rasulullah cik, langsung buat jus pinang. Ini lepas, ya kan? Joka tangan kue. Minumlah Rasulullah cik. Nah, ada bapak-bapak kaum muslimin nampaknya ini orang seperti orang jahil. Tak ada. Ya kan? Ya. Abdullah, saya mau tanya nih, benar enggak engkau melihat istri saya ada apa-apanya dengan Safwan? Iyo. Iya. Dia ada saksi, kata Nabi. Sebab itu Rasulullah samantako turun ayat surah An-Nur ayat 2 leh. Aduh, engkau punya saksi kecil Allah, harus ada saksi sampai orang biar bahati syuhada. Kalau saksi yang tidak ada dan bodoh Rasulullah. Kalau kamu tidak bisa memberikan kesaksian, ada saksi 4 orang membantumu, mau tidak kamu bersumpah dengan nama Allah? Mendengar kau bersumpah tu pak, langsung muku Abdullah bin Ubay kau bantu agani. Ya, pucik. Sudah tu minta izin ya Rasulullah. Nyopai keluar, nyo ambil kudonya ke dalam kandang, nyo cingin selari deh. Dan ciceli ke belakang, lempar batu, sembunyikan. Abang mengko kaji nanambo sampai pagi.
apa mungkin adonan calon anggota legislatif bagai kojo partai apa amo ndak tahu, boleh pijan di buruan partai lain ini tidak ada apa tau kambangan lapi awak jangan digundul lapi orang ya kan bacaronya lawak mengembang lapi awak di lapi orang jangan digundul berpolitiklah dengan sehat. Kalau kampir pensiun lah satu je sibuk maurui orang nang kayu panik banyak orang situ gini pak ya kan. Nah kalau lah hampir habis masa jabatan awak bersarah diri ke Allah jangan satu lo maurus ya calon nang ketibu ini apa itu ya kan atau jadi fitnah memfitnah nah itu yang berkembang pak yang dilarang agama ya ini ya kan. Jadi semakin dekat tahun 2024 ini semakin panas. Hati-hati kita yang orang mukmin, kita lah mati-matian beramal pak. Aturan lalu awak jago salat tahajud ini akan habis kalau kita saling memfitnah ya kan. Iyyakum wal hasad, jauhkanlah dirimu dari dengki. Fa innal hasada yakulunal hasanah kama takulun narul khataba. Sifat dengki itu akan menghabiskan amal baik seperti kayu masyid dimakan api. Kalau kayu masyid dimakan api lah jadi barunya, baru tu jadi abu kok ditabangan angin. Lihat dojo wakilnya garam habis sambal nak lama arang tandeh basi binaso talambe mengadang lambek mata surik kabariknya tak namut dikatuan lontong alun jadi dikatuan nasi lah luya. Sia-sia kita beramal kalau kita saling mendengki. Dan fitnah itu bisa berbalik ke tukang fitnah. Yo tu kita cari surah Yusuf lah. Surah Yusuf basuh sekali pak. Yusuf surah yang ketiga balik. Nabi Yusuf go pak badun sana tiga balik piduin dua. Iya kan? Hanya berdua saja Benyamin namanya atau kakaknya lain-lain duanya. Anan bini Nabi Yakub yang kedua kok pak pembantunya. Jadi pak kok kalau kena hati ke pembantu nikahi jangan berzina saya kecing ke ibu jaya le ini terangnya ada apa tau iya kan iya kan. Aduh suri nangka kita oleh ragi nangka kita tiru. Nabi Yakub nikah dengan pembantu aja lah ya nak berdua Yusuf cik Benyamin cik ya kan. Para jemaah ternyata yang ditakdirkan oleh Allah akan jadi rasul adalah anak beliau Yusuf. Suatu kali bermimpilah Yusuf mimpi konya sampean kayaknya ya kan. Isi mimpinya il qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Mau mimpi ya cie bulan cie matahari sabale bintang sujud kambo ya apa takwilnya. Jadi Nabi Yakub dan Nabi Yusuf salah satu mukjizatnya menakwilkan mimpi. Awak itu satu lepas awak tak Nabi Yakub. Orang awak kan lembat lah menakwil mimpi itu kadang-kadang pak. Kalau bermimpi di gigi ular atau pak itu tanda lagi je. Kalau orang gaib lah umur 90 mimpi gigi ular ya kelakiannya. Tak ada tak tahu oleh sembahyang di kursi.
Ini apa ini? Tidak mungkin. Apa kata Nabi Yakub? Hati-hati anak, mimpimu itu artinya sekian kamu bersaudara ini yang akan jadi nabi kamu, yang akan jadi raja nanti kamu. Tapi kalau tahu kakakmu yang lain, ya kan, dia akan apa ini, kurang senang hatinya. La taksus ru'yaka ala ikhwatika, jangan dikecewakan ke saudara engkau. Fayakidu laka kaida. Inna syaitan lil insan aduwwum mubin. Dia akan diganggu oleh setan. Setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Tabah aja caranya pak, tahu jo udah-udahnya kok. Waduh lu anta mungkin di balik pintu bagi kawan, ya kan? Kata kakaknya kok Yolanda adil lah ya awak. Masuk si Yusuf adik awak nang ketek inyo nang kejadi rajo. Ayah awak ko dalalim mubin sase mac. Kecik na lain uktulu Yusuf. Muda tu jodoh bah bunuh si Yusuf tu. Supaya kita nan sainduk setinggal. Jo adik-adiknya tu bunuh. Ini pak. Jadi anak Nabi pun tidak merasa senang beradik kakak. Apalah ya? Awak. Ini diberikan Allah untuk contoh. Ingat. Dan kecil yang lain, deknya naik banyak, pak sabalih. Kejam mana awak kalau dibunuh dah. Itu dibangan. Masukkan saya ke sumur. Dia tawanam dalam ulama wati. Pindah darah aja. Katanya kayaknya nyebujuk ayahnya, ya si Yusuf ke di rumah, saya tidak ada olahraga, tidak jalan darahnya. Kami baunya berburu ya. Jawab Nabi Yakub, jalan nak Yusuf ko lama dari kalian, nyo ndak kuek lari, bekonyo kajanya di serigala. Ya, kami peliharonya ya. Pitaru ndak ke baunian pasan ndak ke baturui. Ndak ke kami sio-sio na dia kami dah ya. Belama ota tukang ganduah ketek betuka janang gadang mului mani kucindan murah pandai batanam tabu di bibir. Iya. Baraka rancaknya baso awak tu pak. Ya kan, kalau ndak apa undang bos sekali-sekali apa lupa saya baso tu. Ya kan. Balang ngecek saya itu kemana? Dah tegana baso aja. Kaum muslimin tabahu adiknya tu. Nyo tangan ni dah lupa 2 kali seorang, sawaleh kali 2 orang. Lah sambuk Yusuf tu tunjuk kabeknya masukan ke dalam sumur. Tapi apa kata Allah kepada Yusuf ini? Jangan cemas Yusuf. Di dalam sumur ini ada batu berbentuk kursi yang saya sediakan. Airnya hanya sampai lehermu. Jadi kamu aman di dalam. Suatu saat nanti kamu akan keluar. Ini tidak akan lama. Dan engkau dibawa oleh pedagang ke Mesir. Nanti kamu setelah berhasil, saya akan pertemukan kamu lagi dengan kakak-kakakmu yang jahat itu. Tapi mereka telah lupa kepadamu. Ya. Jadi dunia aku skenario Allah pak. Jadi kalau ada awak jadi korban-korban apa pak, itu Allah mentakdirkan, sabar sajalah. Iya kan? Awak lah panik-panik mencari bini, rencak nyelarian orang. Sabar saja. Iya kan? Jangan boleh awak mencari bini lari tu, tukar sajalah. Ini modal apa-apa. Iya kan?
lapainya sudah nyoba mana dia nyoba suai lalu pedagang nyo kekurangan air ya kan nyoba embe kesenan tali pengabe Yusuf tadi tinggal ujungnya detek nyok kabe embe nya masuk ke langsung Yusuf bergantung ke tali itu sekali bari warna air gue tiba di luar ya busyra hazal gulam anak siasa rancak kau kah tapi sambuk-sambuk kena tangan nampak anan terjadi tadi nak kecik pedagang tu ambo dipukul dek kakak ambo pak tu nya masuk semua kau bau lah ambo pak kama kapak bau tiba di pasar kau jual ambo ke pasar budak dia entam pulang baru aku punya bunuh ambo di kakak ambo lah ada masalah dek pedagang tadi ke dalam karung dia biasa dalam hidung dekat hidung dekat lubang untuk bernapas ya kan dia sanang semua-sama kira nampak dek kakaknya tu itu adik kami je bawalah je dia kami nak pengunungnya lah tapi jual bali je hanya jual tempat dia orang lah dia mana hanya jual iya kan tiba di pasar deh Yusuf ko ganteng ba barabui orang menawar di pasar budak tu barabuinya membeli mahal tak membeli murah ternyata yang mendapat adalah Perdana Menteri namanya Kitfir yang tak punya anak di rumah lah bertahun-tahun sudah nikah tak punya anak ada wali tiba di rumah kecilnya kawininya dia namun dia bininya kau Zulekha kita dapat anak tadi di pasar di Bali peliharulahnya jadi angke anak angke awak je cuma masalahnya Pak Yusuf tu sampai tahun muda umurnya dari mendengkeknya Zulekha tu sampai tahun jaraknya iya kan 10 tahun kemudian Yusuf umur sawaleh 10 tahun kemudian lebaran umurnya 21 umur ibu tu 25 baru bah cintanya nak cinta ke anak nak cinta ke laki-laki Yusuf atliku dalam hatimu mengecek mendengkeknya kok lain dah waktu Ustaz itu ambil bacaan ayatnya ya Al-Quran apa tak main-main kau dah walaqad hammat bihi wa hamma biha sungguh Zulekha itu dalam cintanya ke Yusuf kau udah hantar melekat udah wahamma biha mandi angkiknya tu tak tanggung rancaknya dah pak nyo balik cinta tu de Yusuf kalau mangko ya tak jadi tapi terjadikah perselingkuhan, perzinahan? Tidak. Yusuf kau ingin anda Allah. Yusuf, angka jadi nabi atau kaya jadi kucang iya je. Itu bahasa awaknya. Dalam Quran tak ada itu tu dok. Bahasa awaknya itu. Ya kan? Kamu itu calon rasul. Kawin cuma diangkit, tak ada kalau nyola cara, nyola kiyo, idak nyola lah sampai kini nyo istri orang mundur engkau Yusuf keciknya ke bandai angkiknya ke ibu kalau ibu balah dado ambo pak perasaan ibu kamu ambo itu lo ke ibu tapi ku cinta yang salah cinta terarang badoso awak bu hanya baik pantun di Yusuf pantunnya bahasa Mesir nak dapat den kita pindah saya ke bahasa Minang luruslah jalan Payakumbuh kayu jat timbangan di Tanjung Pati kok layati sama sungguh karyang lautan kita nanti Gijay Yusuf suwi pabino lawi ke karyang yang wajah laki dan sedang tak di rumahnya dinas luar je kesempatan jawab bercinta Gijay Zulekha
Yusuf sudah dipelihara Allah, Zulaikha masih diganggu setan. Mencaliak galagat nanti elok ko Yusuf lari keluar pak. Rupa Zulaikha ko mantan pelari cepat. Ya kan? Dapiklah dinyopu buang Yusuf ke dari belakang. Paci dah. Sadangnya memaci baju tu cabiak. Suaminya tengok. Rupa suami tu lah letak je hatinya papi orang tu lapang hati. Bekerja-kerja lah kalian ke pintu meledak kompor je. Ni kecil kompor meledak. Nah meledak tu kompor Zulaikha. Lebat. Ya kan? Adik niatnya tak kesampaian pak. Anak kecilnya ke suaminya maksud bang, abang nyampai jauh-jauh nak. Tiap hari ada ni gaduh nasi usui kok. Sebentar aku kalau tak tiba abang oleh perkosaan ada. Situ pak, nyo balik-balian cerita tu. Ya kan? Kalau raja ini tidak penuh pertimbangan pak, Yusuf akan teraniaya, bisa dihukum mati. Ya kan? Ada anak ketik dalam buayan pak. Alum pandai mengecek sebenarnya dah lah. Tapi ditakdirkan Allah pandainya mengecek. Katanya tunggu, ambo mencaliak anak kejadian kok. Jangan percaya tunggu jo bini tunggu. In kana qamisuhu qudda min qubulin. Kalau baju Yusuf robek di dada, berarti dia yang salah. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Kalau baju Yusuf robek di belakang, fasadaqat wa huwa minal kazibin. Fasad. Nan si Yusuf konan bana istri tuan pendutu. Nyoca lihat daerah juga kira baju Yusuf cabiak di punggung. Katanya ke bininya, wastaghfiri li zambiki, capeklah minta ampun dia. Innaki kunti minal khatihin, menurut saya engkau yang salah. Kan hebat rajonya tu pak, nak nyobela bininya dah. Jadi apa kau jadi rajo kalau salah bini apa jangan apa patagaan juga literalnya ada pak tu. Kalau salah ya salah pak, tapi Yusuf membela ayah. Indah ibu senang salah tu ya, ambo salah je. Kalau cinta ibu ku indah ambo terima, tu tidak jadi masalah pak. Jadi ambo salah ya, minta maaf ambo kaya. Walaupun kami yang mengamangalai, hanya sekedar saling mencintai. Supaya aman dia masuk dalam bawa ke penjara. Jadi Yusuf go pak masuk penjaranya dia minta. Kalau ambo di luar di rumah jo batamu jo ibu ko, iya kan? Kalau durian bawa jo antimun atau rata antimun katanya. Sebab durian ko durinya nak mau lama tagang panjang saja. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, masuklah Yusuf ke penjara. Anan kecik Perdana Menteri ko kitfir ko ditutui rasio kaya awak tahu berampe sesikonya ambo Yusuf Zulaikha anak ketik ko. Lupa ada induk-induk di balik pintu di luar. Induk-induk aku kalau ada cerita kan tak tanah tinya tak menyampaikan ke kawannya. Tu induk-induk dikit tinggi nasi kola. Akhirnya berita kau tersebar juga. Malulah Zulaikha pak. Zulaikha malu dek. Ya kan? Iko bini Perdana Menteri yang tak salah saya. Anak ndak ada lah tapi anak angket karena hati karena angket ya kan macam-macam salah cerita orang di luar lah dan saya angka jadi saya to dan saya to jadi
Sabeternya tambah-tambah bumbunya orang. Akhirnya Zulekha ko malu agatonya ke suaminya dah tangkui orang ko sa doda. Ambonya pemaluan udah karajo mat. Mengkece Perdana Menteri ko pak yun lo orang. Tak bisa orang banyak tu dilawan jo kekerasan. Kini betulah tindak kopiti bali sabali di pembantu hamba bahan-bahan samban lama bara orang ibu-ibu yang memfitnah adinda tu undangnya pulang makan. Dak jangan baik kita balik. Lihat. Ibu-ibu ko sudah memperunjang orang, ayo bapai lo pulang makan, yang tak mau tak. Yang tak orang makan senang pai lo. Iya kan? Lupa makanan ko padeh bapak ibu. Padeh. Tu minta nyo ube padeh. Iya kan? Buah-buahan nyo lagi di Zulekha ko. Apel tu nyo lagi pisau cie. Min unnasikin. Iya kan? Nyo lagi pisau. Masing-masing ibu-ibu tu cie pisau, cie apel. Nah, sikin bahasa Arabnya. Dia pindah di orang Piaman ke bahasanya sakin. Di orang Piaman ku banyak meniru bahasa Arab. Ayah kecil orang Arab. Wai kecil. Itu sama. Ada orang Piaman. Sadang si mengubah apel tadi, Yusuf disuruh keluar berpakai rancak, dikeluarnya di penjara sebentar disuruh pakai rancak. Orang gagah namanya Pak Ganteng, dia pakai rancak, pakai gitu. Bak janggui pulang ke dagu alanya. Basi baik diringgi. Melintih Yusuf di muka ibu-ibu dan sarang memaci pisau tadi. Falamma ra'aynahu, tatkala mata mereka melihat Yusuf, akbarnahu, gadang ngok ibu-ibu tu sadonya. Ma'aza basyaran, you manusia sagagago kok, kondak manusia kok. Illa malakung karim ko malaikat ko mas. Api soalnya jalan yo, kira apel dan tak walai. Tak tangan dah terasa sakit do awara gagak Yusuf tu putui jarinya dah terasa sakit hanya tak panahnya menjelek Yusuf. Wa qatta'na aydiyahunna, memotong mereka akan tangan mereka. Dah tersai do pak, potong. Apa kalau main tenis kena do celana pendek tu namanya Sarawak qatta'. Bahasa Arab tu pak, nama bahasa Arab tu Sarawak Qatta'. Cuma ada orang awak je tukar je, oh Sarawak Qatta'. Bahasa Arab tu Qata'a, Qaf Ta'ain, ya kan? Sadang serupu itu tu jarilah putui sakit nak terasa darah lah keluar nyokaju ia di Zulekha. Bu, ibu alun sampai 5 menit mencari Yusuf, putui jari ibu tak tahu. Ambo 10 tahun bergaul jenyo, saganteng kau orang. Cinta kami tak salah, inyo kan hati lo kamu, iya kan? Kami tak ada raun-raun ke tempat nalangang, ya, tak ada kami berselingkuh, cuma bakanan hati bamang ko gunjang ibu menjadi na di luar. Bu, nang katibo sadar ya bu, cali jari lo putih berdarah, apa itu sepulang lah. Jadi fitnah bisa babalik ke tukang fitnah. Mangkonya di tahun politik kau jangan fitnah memfitnah awak lain. Mudah-mudahan negara awak kau tetap aman, Islam tetap berjaya,
ambo patuh ke situ ni Pak 6:30 berhenti aja. Ya kan orang ke salat suruh jangan kelamar awak tu ngaji je. Ini lah bapak. Kan? Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ko ada manfaatnya untuk awak. Amin. Bagi ambo, bagi jemaah sekalian. Bu, kalau ada ambo salah jangan ibu sumpah yang ambo nak. Doa jombo supaya ada jombo duit baru. Banyak undangan nalunan dan nalun bapak Noel bu, iya kan? Para jemaah aku balik dari siku ke Jakarta lo lah. Rupa orang Minang ko berserak-serak pak. Ko ada lah janjang ke bulannya payu ke sini. Kalau salah ambo kawak ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi